Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan Pak Dito yang merupakan penjaga salah satu gunung angker di Provinsi Jawa Barat. Bagaimanakah kisah Pak Dito ini? Tonton video ini sampai akhir. Di kaki gunung yang diselimuti kabut tebal, seorang pria tua duduk di beranda rumah kayunya yang sederhana. Matanya menatap jalur pendakian yang membentang ke atas, menghilang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Ia menghela napas dalam-dalam, seolah sedang merasakan sesuatu yang hanya bisa ia mengerti. Pria itu adalah Pak Dito, penjaga sekaligus juru kunci gunung yang terkenal angker di Jawa Barat. Sudah lebih dari 30 tahun ia mengabdi di sini. Ia bukan sekadar mengurus jalur pendakian atau memberikan izin naik kepada para pendaki, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib yang bersemayam di gunung ini. Bagi masyarakat setempat, gunung ini bukan hanya sekadar tempat wisata alam, tetapi juga tempat tinggal bagi para penghuni lama, makhluk-makhluk yang sudah ada jauh sebelum manusia pertama menginjakan kaki di sini. Ada yang hanya sekadar melintas tanpa mengganggu, tetapi ada pula yang tidak segan-segan mencelakai manusia yang melanggar batas mereka. Pak Dito sudah berkali-kali menyaksikan kejadian aneh di gunung ini. Dari suara-suara yang memanggil nama seseorang di tengah malam, bayangan yang bergerak di antara pepohonan, hingga pendaki yang tiba-tiba kerasukan dan berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti. Ia sudah kebal terhadap semua itu. Namun, malam ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Angin yang bertiup dari arah gunung terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di sekitar rumahnya bergoyang pelan, meski tak ada angin yang terlihat berhembus. Dan yang paling membuatnya tidak tenang, suasana gunung terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang sedang mengintai. Pak Dito bangkit dari tempat duduknya dan mengambil sebatang rokok lintingan dari saku bajunya. Ia menyalakannya dengan tangan yang sudah mulai keriput, lalu menghisapnya perlahan. Asap tipis mengepul di udara, membaur dengan kabut yang menggantung di sekitar rumahnya. Saat itulah ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Terdengar pelan di kejauhan, semakin lama semakin mendekat. Langkah itu terdengar tidak biasa, seperti seseorang yang berjalan dengan sangat perlahan, menyeret sesuatu di tanah. Pak Dito menajamkan pendengarannya. Matanya menelusuri jalur pendakian yang kini mulai gelap. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara berat. Tidak ada jawaban. Namun, langkah kaki itu berhenti tepat di ujung jalur, hanya beberapa meter dari rumahnya. Pak Dito menatap ke arah sana, tetapi tidak melihat siapapun. Dadanya mulai terasa sesak. Ia tahu ini bukan manusia. Pelan-pelan, ia mengambil sebungkus kemenyan dari kantongnya dan mulai menyalakannya di atas bara rokoknya. Asap putih mulai mengepul, menyebarkan aroma khas yang langsung mengusir hawa dingin di sekitarnya. "Kalau kamu hanya lewat, silakan lanjutkan perjalananmu. Tapi kalau niatmu mengganggu, lebih baik pergi sekarang." Pak Dito mengucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu betul, di tempat ini, manusia dan makhluk halus hanya dipisahkan oleh batas yang tipis. Sejenak, suasana kembali sunyi. Namun, tiba-tiba angin bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekitarnya. Di ujung jalur, Pak Dito melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan hitam tinggi berdiri di antara pepohonan. Tidak memiliki wajah, hanya berupa siluet gelap dengan mata merah yang menyala di kegelapan. Pak Dito tidak terkejut. Ia pernah melihat banyak hal yang lebih menyeramkan dari ini. Dengan tenang, ia menaburkan segenggam garam ke tanah di sekitarnya, lalu membaca doa-doa dalam hati. Bayangan hitam itu diam, lalu perlahan mundur, menyatu kembali dengan kegelapan hutan. Pak Dito menghela napas panjang. Malam ini, ia menang. Tapi ia tahu, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Gunung ini sedang gelisah. Dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Pagi itu, langit di atas gunung masih diselimuti kabut tipis. Suara burung hutan bersahutan dengan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Pak Dito sedang duduk di beranda rumahnya, menyeruput kopi hitam yang masih mengepul ketika suara langkah kaki mendekat. Dari kejauhan, sekelompok anak muda berjalan menuju pos jaga tempatnya bertugas. Mereka membawa tas besar, mengenakan jaket tebal, dan tampak bersemangat. "Pagi, Pak. Kami mau mendaki ke puncak.
Salah satu dari mereka, seorang pria berusia sekitar 25 tahun, menyapa dengan senyum lebar. Pak Dito mengamati mereka. Ada 6 orang, 3 pria dan 3 wanita. Wajah mereka terlihat ceria, namun sorot mata mereka menunjukkan ketidaktahuan tentang apa yang menunggu di atas sana. Sudah pernah mendaki gunung ini sebelumnya? Tanya Pak Dito. Salah satu wanita, yang mengenakan kacamata dan membawa kamera di lehernya, menggeleng. Belum, Pak. Tapi kami sudah riset. Katanya jalurnya nggak terlalu sulit, kan? Pak Dito menghela napas. Jalur memang tidak sulit bagi pendaki berpengalaman, tapi gunung ini menyimpan bahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kalian harus ingat aturan di sini, katanya tegas. Jangan berkata kasar, jangan mengambil apapun dari gunung ini, dan kalau mendengar suara aneh, jangan ditanggapi. Mengerti? Anak-anak muda itu saling bertukar pandang, lalu mengangguk. Tapi dari sorot mata mereka, Pak Dito tahu bahwa mereka tidak benar-benar memahami peringatan itu. Ia ingin memperingatkan lebih lanjut, tapi kemudian pria yang tadi menyapanya hanya tertawa kecil dan berkata, "Siap, Pak. Santai aja, kami nggak bakal bikin masalah." Pak Dito hanya bisa menghela napas lagi. Ia sudah sering bertemu pendaki yang terlalu percaya diri. Baiklah, hati-hati di atas. Mereka pun berangkat, melangkah ke jalur pendakian dengan semangat tinggi. Pak Dito menatap punggung mereka sampai mereka menghilang di antara pepohonan. Ia merasa tidak enak. Malam mulai turun di gunung. Angin berhembus lebih dingin, membawa suara-suara aneh yang samar terdengar dari dalam hutan. Di tengah pendakian, sekelompok anak muda tadi mendirikan tenda di sebuah area datar dekat jalur utama. Mereka menyalakan api unggun, tertawa-tawa sambil berbagi cerita dan makanan. "Hei, gimana kalau kita bikin vlog horor?" ujar seorang pria bernama Reza sambil mengeluarkan ponselnya. "Gunung ini katanya angker, kan? Siapa tahu kita dapat konten bagus." Teman-temannya tertawa, kecuali seorang wanita bernama Lala yang tampak ragu. "Jangan main-main, Res. Pak Dito udah bilang jangan sembarangan." "Ah, Lala, lo terlalu serius. Nggak ada yang bakal terjadi." Reza pun mulai merekam dirinya sendiri, berbicara ke kamera dengan suara lebay. "Oke, guys. Malam ini kita lagi di gunung paling angker di Jawa Barat. Katanya banyak penunggunya. Kita lihat aja, siapa tahu ada penampakan." Saat itu juga, api unggun mereka tiba-tiba meredup. Angin bertiup lebih kencang, dan dari dalam hutan, terdengar suara pelan yang berbisik, "Pulang." Mereka langsung terdiam. "Kalian dengar itu?" tanya Lala dengan wajah pucat. Reza tertawa, meskipun matanya sedikit gelisah. "Paling suara angin. Udahlah, jangan takut-takutin." Namun, saat ia kembali menyalakan kamera, layar ponselnya tiba-tiba mati, meskipun baterainya masih penuh. Dan tepat pada saat itu, seorang teman mereka, Tony, berdiri dengan tatapan kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia melangkah ke dalam hutan, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur. "Tony, lo mau kemana?" teriak salah satu temannya. Namun, Tony tidak menjawab. Langkahnya semakin cepat, masuk ke dalam kegelapan hutan. "Tony, berhenti." Mereka berlari mengejar, tetapi Tony sudah menghilang di balik pepohonan. Panik, mereka mencoba mencarinya, meneriakkan namanya berkali-kali. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah gema suara mereka sendiri. Lala mulai menangis. "Gimana ini? Kita harus turun dan minta bantuan." Mereka akhirnya memutuskan kembali ke pos jaga dan menemui Pak Dito. Ketika Pak Dito mendengar apa yang terjadi, ia langsung tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. "Kalian tidak boleh mencari dia sendirian," katanya dengan suara berat. "Gunung ini tidak akan membiarkan kalian menemukannya kalau dia sudah diambil." Wajah mereka semakin pucat. "Diambil oleh siapa, Pak?" Pak Dito tidak langsung menjawab. Ia mengambil lentera dan sebilah keris tua dari dalam rumahnya, lalu mengikatkan selendang kuning di pergelangan tangannya. "Ayo, kita harus menemukannya sebelum fajar. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan pernah kembali." Tanpa membuang waktu, Pak Dito dan beberapa warga desa naik ke gunung untuk mencari Tony.
Namun, di tengah pencarian, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di sebuah batu besar di tengah hutan, Tony berdiri kaku dengan mata kosong, menghadap ke arah pohon besar yang menjulang tinggi. Dan dari balik pohon itu, sepasang mata merah menyala menatap mereka. Udara malam di gunung semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut turun perlahan, menelan pepohonan dan jalur pendakian ke dalam lautan putih pekat. Di antara kabut itu, sosok Tony masih berdiri kaku di depan sebuah pohon besar yang berusia ratusan tahun. Matanya kosong, wajahnya pucat pasi, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Pak Dito menggenggam erat lentera di tangannya, sementara beberapa warga desa berdiri di belakangnya dengan wajah tegang. "Tony, kamu dengar suara saya?" Pak Dito memanggil dengan suara tegas. Namun, Tony tidak bergeming. Napasnya dangkal, dan tubuhnya seperti boneka tanpa jiwa. Dari balik pohon besar itu, sesuatu mulai bergerak. Bayangan gelap berkelebat di antara kabut, dan suara gemerisik daun terdengar semakin jelas. "Kita harus cepat," bisik Pak Dito kepada warga di belakangnya. "Jangan sampai dia dibawa lebih jauh." Salah satu warga, Pak Sarman, mencoba mendekati Tony, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Tubuhnya bergetar, dan matanya membelalak saat ia melihat sesuatu di atas pohon. "Pak Dito," suaranya tercekat. "Ada yang ngeliatin kita." Pak Dito menoleh ke arah yang ditunjuk. Di atas pohon, bertengger sosok tinggi dengan tubuh kurus kering. Matanya merah menyala, dan mulutnya yang lebar menyeringai hingga memperlihatkan deretan gigi tajam yang menguning. Tangan dan kukunya panjang, mencengkeram erat dahan pohon seperti seekor kelelawar raksasa. Makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya menatap dengan sorot mata penuh kebencian. Pak Dito menghela napas. Ia sudah menduga bahwa salah satu penghuni gunung ini yang menculik Tony. Dengan tenang, ia membuka kain selendang kuning yang melilit pergelangan tangannya dan mulai merapal doa dalam hati. Suara doa itu lirih, tapi setiap kata yang diucapkannya membuat kabut di sekitar mulai berputar pelan. Tony yang awalnya diam, tiba-tiba mengerang kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat, dan dari mulutnya keluar suara aneh, bukan suaranya sendiri. "Jangan ikut campur, tua bangka." Suaranya berat, menyerupai geraman hewan buas. Warga yang melihat itu mundur ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai membaca doa-doa dalam hati, takut terkena dampak dari apapun yang sedang terjadi. Namun, Pak Dito tidak gentar. Ia mengangkat selendang kuningnya, lalu mengibaskannya ke arah Tony sambil mengucapkan mantra pemanggil jiwa. "Kembali ke tubuhmu, nak. Jangan biarkan dia mengambilmu lebih jauh." Tiba-tiba, Tony menjerit keras. Tubuhnya tersentak, lalu terjatuh ke tanah dengan napas terengah-engah. Matanya kembali normal, tapi ia tampak kebingungan, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. Pak Dito bergerak cepat. Ia menarik Tony ke belakangnya, sementara makhluk di atas pohon mengeluarkan raungan panjang yang menggema di seluruh gunung. Wah, argeg. Angin berhembus kencang, menggoyangkan pepohonan dan menebarkan aroma busuk yang menusuk hidung. Makhluk itu tampak marah. "Kalian semua harus pergi," kata Pak Dito cepat. "Sekarang juga. Saya akan menahan dia." Para warga tak menunggu perintah dua kali. Mereka segera menarik Tony yang masih lemas dan berlari kembali ke jalur pendakian. Pak Dito tetap berdiri di tempatnya, menatap makhluk yang kini turun perlahan dari pohon. Tubuhnya yang tinggi menjulang terlihat semakin mengerikan dalam gelap. "Pergi dari sini," kata Pak Dito dengan suara mantap. "Dia bukan milikmu." Makhluk itu menyeringai, mengeluarkan suara tawa serak. "Sudah lama aku lapar, biarkan aku mengambil satu." "Tidak." Pak Dito mengeluarkan segenggam garam dari kantongnya dan menaburkannya ke tanah, membentuk garis perlindungan. Makhluk itu mendesis marah, tetapi tidak berani melewati batas tersebut. "Lain kali, tua bangka, lain kali aku akan mengambil lebih banyak." Dan dengan satu gerakan cepat, makhluk itu menghilang di balik kabut, menyatu kembali dengan gelapnya malam. Pak Dito menghela napas panjang. Ini belum selesai. Dengan langkah mantap, ia berbalik dan berjalan menuruni jalur pendakian, kembali ke pos jaga. Malam itu, ia berhasil menyelamatkan satu nyawa. Tapi ia tahu,
ancaman di gunung ini belum berakhir. Langit masih gelap ketika Pak Dito akhirnya kembali ke pos jaga. Warga desa yang membantu pencarian sudah kembali lebih dulu, sementara anak-anak muda yang tadi datang dengan semangat tinggi kini duduk dengan wajah ketakutan. Tony masih gemetar, meskipun tubuhnya sudah dibalut selimut tebal dan segelas teh hangat berada di tangannya. Pak Dito mendekatinya dan duduk di hadapannya. "Kamu sudah merasa lebih baik?" tanyanya dengan nada tenang. Tony mengangguk lemah. Matanya tampak kosong, seperti seseorang yang baru saja mengalami mimpi buruk yang terlalu nyata. Saya mendengar suara itu, Pak," katanya dengan suara lirih. Pak Dito mengangkat alis. "Suara siapa?" Tony menelan ludah. "Suara perempuan. Dia memanggil saya, seperti membisikkan nama saya berulang kali. Saya tidak sadar, kaki saya berjalan sendiri." Suasana di dalam pos menjadi semakin mencekam. Teman-teman Tony saling berpandangan, merasakan ketakutan yang sama. Pak Dito menghela napas dalam-dalam. "Kalian sudah melanggar batas." Semua mata langsung tertuju padanya. Reza, pria yang paling berisik sejak awal, mencoba menyangkal. "Apa maksudnya, Pak? Kami cuma mendaki, nggak ngelakuin apa-apa." Pak Dito menatapnya tajam. "Kalian bukan hanya mendaki. Kalian membawa sesuatu yang seharusnya tidak dibawa ke sini, kesombongan." Reza terdiam. Pak Dito melanjutkan, "Gunung ini bukan sekadar jalur pendakian biasa. Ia sudah ada sejak zaman leluhur kita, dan tempat ini dihuni oleh makhluk yang tidak bisa kalian pahami. Setiap pohon, setiap batu, setiap jengkal tanah di sini memiliki sejarahnya sendiri. Kalian masuk ke tempat ini tanpa izin, tanpa rasa hormat. Dan itulah sebabnya kalian mendapat peringatan." Lala, yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Pak, makhluk yang tadi itu, siapa sebenarnya?" Pak Dito menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dia adalah penjaga hutan ini. Makhluk yang sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sebelum kita mengenal gunung ini sebagai tempat wisata." Teman-teman Tony mendengarkan dengan saksama. Tidak ada satupun yang berani menyela. "Dulu, ada sebuah desa di kaki gunung ini," lanjut Pak Dito. "Mereka hidup berdampingan dengan alam, tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Tapi suatu hari, sekelompok orang dari luar desa datang dan menebang pohon sakral yang dianggap sebagai pelindung. Mereka tidak percaya dengan cerita-cerita leluhur. Mereka pikir itu hanya tahayul." Pak Dito berhenti sejenak, menatap api kecil yang berkedip-kedip di dalam tungku. Malam setelah pohon itu ditebang, desa itu dilanda bencana. Hujan turun deras, tanah longsor, dan hampir seluruh desa lenyap dalam satu malam. Orang-orang bilang, itu bukan bencana alam biasa, itu adalah kemarahan penjaga gunung. Lala menelan ludah, sementara Reza dan yang lainnya mulai merasa bulu kuduk mereka meremang. Sejak saat itu, lanjut Pak Dito, gunung ini tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang masih tinggal di sini, menunggu, mengawasi setiap orang yang datang. Jika kalian bersikap sopan, mereka akan diam saja. Tapi jika kalian bertindak ceroboh. Ia menatap Tony. Mereka akan menegur kalian dengan caranya sendiri. Tony merinding. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Pak," suaranya bergetar. "Kalau begitu, apakah mereka akan tetap mengikuti saya?" Pak Dito tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh ke dalam kegelapan di luar pos jaga, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka belum selesai. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara api yang berderak di tungku yang terdengar. Reza tiba-tiba berdiri. "Kita turun sekarang aja, Pak. Saya nggak mau nginep di sini. Udah cukup serem buat saya." Pak Dito menggeleng. "Kalian tidak bisa turun sekarang. Terlalu berbahaya di malam hari." "Kenapa?" "Karena mereka masih ada di luar." Saat itu juga, angin berhembus kencang. Api di dalam tungku tiba-tiba berkedip-kedip seperti akan padam, dan dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan, suara yang datang dari dalam hutan. Tony menutup telinganya dan mulai gemetar. Lala menahan napas, sementara yang lainnya semakin ketakutan. Pak Dito berdiri dengan tenang, lalu mengambil segenggam garam dari kantongnya
dan menaburkannya ke sekeliling ruangan. Duduklah. Jangan berkata apapun. Jangan menjawab suara apapun yang kalian dengar. Semua orang menurut. Malam itu terasa panjang. Di luar pos jaga, kabut semakin tebal. Dan dari dalam kabut, bayangan-bayangan mulai bermunculan, mengitari tempat mereka. Mereka belum selesai. Angin malam yang dingin menusuk kulit, membawa serta suara-suara aneh dari dalam hutan. Kabut semakin tebal, menyelimuti pos jaga seperti selendang putih yang menggantung di udara. Di dalam pos jaga, suasana begitu mencekam. Semua orang duduk berdekatan, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Tony masih gemetar, sesekali ia meremas tangannya sendiri seakan berusaha menenangkan diri. Lala menggenggam lengan Reza dengan erat, sementara Reza menatap keluar jendela dengan ekspresi waspada. Pak Dito tetap duduk di dekat pintu, tangannya erat menggenggam selendang kuning yang selalu ia bawa. Matanya tajam, memperhatikan keadaan sekitar. Ia tahu, makhluk-makhluk itu belum pergi. Mereka masih mengawasi. "Pak, apa mereka akan menyerang kita?" Suara Tony bergetar, hampir seperti bisikan. Pak Dito tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pemuda itu, lalu berkata dengan suara tenang, "Selama kita tetap diam dan tidak keluar dari pos ini, mereka tidak akan bisa menyentuh kita." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu. "Tok, tok, tok." Semua orang menegang. Lala menutup mulutnya, matanya membelalak ketakutan. Reza menggenggam lengannya lebih erat, sementara Tony terlihat semakin pucat. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. "Tok, tok, tok." "Jangan jawab," suara Pak Dito pelan tapi penuh peringatan. Semua menahan napas. Hanya suara angin yang terdengar, meniup dinding kayu pos jaga yang tua. Tiba-tiba, suara lain datang dari luar. "Pak Dito, ini saya, Wawan. Tolong buka pintunya." Lala hampir saja bersuara, tetapi Pak Dito langsung memberi isyarat agar tetap diam. "Pak, tolong, saya tersesat." Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih memelas, seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Tony menoleh ke Pak Dito dengan ekspresi bingung. "Pak, bukankah Wawan tadi ikut bersama warga lain turun duluan?" bisiknya. Pak Dito mengangguk. "Itu bukan Wawan." Lala langsung menutup matanya erat-erat, tubuhnya bergetar. Reza menundukkan kepala, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi suara di luar semakin keras. "Pak Dito, tolong. Saya kedinginan. Tolong buka pintunya, Pak. Jangan tinggalkan saya di luar." Tony mulai berkeringat. "Pak," suaranya mirip sekali dengan Wawan. "Bagaimana kalau benar dia?" Pak Dito tetap diam. Kemudian, sesuatu yang membuat bulu kuduk semua orang meremang terjadi. Suara itu berubah. "Tony." Suara itu kini lebih dalam, menyerupai suara makhluk yang menggeram di antara desiran angin. "Aku melihatmu." Tony langsung menutup telinganya dan menggigil. "Pak, dia tahu nama saya." Lala menangis tanpa suara, tubuhnya semakin bergetar. Reza hanya bisa meremas rambutnya sendiri, berusaha agar tidak panik. Pak Dito menarik napas panjang. Ia mengambil segenggam garam dari sakunya, lalu dengan hati-hati menaburkannya di depan pintu. Setelah itu, ia merapalkan doa dalam bahasa Sunda kuno, suara doanya terdengar mantap meskipun perlahan. Suara di luar pintu semakin berisik. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. "Duk, duk, duk. Buka pintunya. Aku tahu kalian di dalam." Angin di luar semakin kencang, jendela pos jaga bergetar seakan hendak pecah. Api di dalam tungku berkedip-kedip, nyaris padam. Tiba-tiba, terdengar suara cekikikan. Suara perempuan. Lala menutup telinganya sambil menangis pelan. "Pak, sudah cukup. Saya nggak kuat." Pak Dito tetap tidak bergerak dari tempatnya. Ia hanya menundukkan kepala, memejamkan mata, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalian hanya bisa mengganggu, tapi kalian tidak bisa masuk. Pergilah." Hening. Lalu, suara itu tertawa pelan. "Kami belum selesai, Pak Dito." Angin tiba-tiba berhenti. Ketukan di pintu menghilang. Semuanya diam.
Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya kesunyian yang mencekam. Pak Dito membuka matanya perlahan. Ia mengamati sekeliling, memastikan bahwa kehadiran mereka benar-benar sudah pergi. Semua orang masih gemetar. Lala masih menangis tanpa suara, Tony duduk dengan wajah pucat, dan Reza tampak linglung. Pak Dito menghela napas pelan. Mereka pergi untuk sementara, tapi ini belum selesai. Semua orang menatapnya dengan cemas. Besok pagi kita harus turun. Kalau tidak, mereka akan kembali dengan lebih banyak teman. Semua orang terdiam, memahami bahwa malam ini hanyalah permulaan. Di luar pos jaga, kabut mulai menipis, tetapi bayangan-bayangan hitam masih terlihat samar, mengawasi dari kejauhan. Mereka menunggu. Mereka belum selesai. Pagi datang dengan cahaya matahari yang lemah. Kabut masih menggantung di antara pepohonan, dan embun membasahi dedaunan serta tanah di sekitar pos jaga. Suasana tetap sunyi, seolah gunung ini masih tertidur setelah malam yang begitu mencekam. Pak Dito berdiri di depan pos jaga, matanya menatap ke dalam hutan yang masih diselimuti bayangan samar. Ia tahu, mereka masih mengawasi. Makhluk-makhluk itu belum benar-benar pergi. Di dalam pos, Tony, Lala, dan Reza duduk diam dengan wajah kelelahan. Tak ada yang benar-benar tidur tadi malam. Setiap suara kecil dari luar membuat mereka terjaga, waspada akan sesuatu yang bisa saja muncul dari kegelapan. Kita harus segera turun, kata Pak Dito akhirnya, suaranya tegas. Semakin lama kita di sini, semakin besar risiko mereka menarik kita lebih dalam. Tony menelan ludah. Menarik lebih dalam? Maksudnya, Pak? Pak Dito menatapnya serius. Jika kalian terus berada di tempat yang sudah mereka tandai, kalian bisa hilang. Mereka akan membuat kalian tersesat. Dan kalau sudah tersesat di dunia mereka, sulit untuk kembali. Ucapan itu membuat Lala semakin pucat. Ia menggenggam tangannya erat-erat. Ayo kita turun sekarang saja, Pak. Saya nggak mau ada di sini lebih lama. Pak Dito mengangguk. Ia mengambil tas dan memastikan garam serta selendang kuningnya masih ada. Dengar baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan bicara dengan siapapun yang muncul di luar kelompok kita. Jangan menoleh jika ada yang memanggil, dan tetap ikuti saya. Mereka semua mengangguk dengan wajah tegang. Pak Dito membuka pintu. Angin pagi berembus, membawa hawa dingin yang aneh. Langkah pertama meninggalkan pos jaga terasa begitu berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka agar tetap tinggal. Perjalanan turun dimulai. Langkah-langkah mereka terdengar samar di jalur pendakian yang sempit. Pak Dito berjalan di depan, diikuti oleh Tony, Lala, dan Reza. Mereka berjalan cepat, ingin segera sampai di bawah sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, setelah beberapa menit berjalan, Tony mulai merasa ada yang aneh. Jalan ini terasa lebih panjang dari biasanya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Pohon-pohon tampak sama, kabut masih menyelimuti, dan udara terasa semakin dingin. Pak, kita sudah berjalan cukup lama, kenapa rasanya kita belum sampai-sampai? Suara Tony bergetar. Pak Dito berhenti sejenak. Ia melihat ke sekeliling, lalu menghela napas panjang. Mereka mencoba memutar kita dalam lingkaran. Lala terkejut. Apa? Maksudnya kita sudah berjalan tapi tidak benar-benar bergerak ke bawah. Pak Dito mengangguk. Mereka membuat kita kembali ke titik yang sama tanpa kita sadari. Mereka semua menahan napas, mencoba melihat ke sekitar. Lala tiba-tiba menjerit kecil. Lihat, itu pos jaga. Benar saja. Bangunan kayu tempat mereka menginap semalam terlihat di kejauhan. Mereka telah berjalan jauh, tetapi entah bagaimana mereka kembali ke tempat semula. Reza mulai panik. Sial, kita terjebak. Pak Dito segera mengeluarkan garam dari kantongnya dan menaburkannya ke tanah di sekeliling mereka. Duduk. Tarik napas. Tenang. Jangan panik. Namun, sebelum mereka bisa berkumpul, suara gemerisik terdengar dari balik pepohonan. Lala menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Tony menatap ke arah suara itu, dan jantungnya langsung mencelos. Di antara pohon-pohon yang tertutup kabut, ada sosok yang berdiri diam. Sosok perempuan. Rambut panjangnya menjuntai menutupi wajah,
dan tubuhnya tampak pucat seperti mayat. Ia tidak bergerak. Hanya berdiri, menghadap ke arah mereka. Reza tercekat. "Pak, siapa itu?" Pak Dito merogoh selendang kuningnya dengan cepat. "Jangan bicara. Jangan lihat matanya." Namun, saat Pak Dito baru saja hendak melangkah maju, sosok itu bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia sudah berdiri lebih dekat. Lala menjerit, tetapi Pak Dito langsung menutup matanya dengan tangan. "Jangan menjerit. Jangan tunjukkan ketakutan." Tony merasa kakinya lemas. Jantungnya berdegup kencang saat suara perempuan itu mulai terdengar. "Kenapa buru-buru pergi?" Suara itu lembut, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Suara yang seperti berasal dari tempat yang tidak seharusnya ada. Reza mulai merapal doa dalam hati, keringat dingin mengalir di dahinya. Pak Dito kemudian melangkah maju, menghadapi sosok itu langsung. Dengan suara yang tegas, ia berkata, "Kembalilah ke tempatmu. Mereka bukan milikmu." Perempuan itu tertawa pelan. Namun tiba-tiba, ia berbalik dan menghilang di balik kabut, seakan tersapu oleh angin. Pak Dito tidak membuang waktu. "Sekarang, kita harus cepat." Mereka segera berlari menuruni gunung, mengikuti jalur yang ditandai Pak Dito. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang. Setelah berlari hampir 1 jam tanpa henti, akhirnya mereka melihat jalan setapak yang menuju desa. Matahari kini bersinar lebih terang, mengusir kabut yang tadi menyesatkan mereka. Saat mereka tiba di desa, beberapa warga langsung mendekati mereka dengan wajah khawatir. "Syukurlah kalian selamat." Seorang lelaki tua berkata, menepuk bahu Pak Dito. "Mereka sudah menunggu kalian semalaman." Tony, Lala, dan Reza saling berpandangan. "Menunggu?" Seorang warga lain kemudian berkata, "Anak-anak ini beruntung. Tidak semua orang yang tersesat di gunung bisa kembali." Pak Dito hanya mengangguk. Ya, mereka beruntung. Namun di dalam hatinya, ia tahu, gunung ini belum selesai dengan mereka. Dan makhluk-makhluk itu masih menunggu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.